warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Kholi Sotul Hikmah sebagai supervisor. Saya Putri Widya Pangestika sebagai coach. Dan saya Emi Sirwilujo sebagai coach. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Kholis. Bagaimana kabarnya Ibu Putri hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Kholis bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu Putri. Nah, nanti ini Ibu Putri akan melakukan coaching ya dengan kunci ya. Betul. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu untuk Ibu ya. Pertama-tama adalah mendiskusikan publik penilaian terlebih dahulu ya. Baik Bu, untuk sesi kali ini akan saya amati percakapan antara coach dan coachee dan Ibu sebagai coach ya. Iya betul. Apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya, Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya, terima kasih Bu Kholis. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat praktek coaching adalah present yang pertama, yang kedua tentunya mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, adalah present, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini bagian mana nih yang ingin Ibu saya amati gitu, yang paling saya ingin amati gitu? Tentunya yang menjadi prioritas dalam praktek coaching itu adalah mendengarkan aktif Bu Kholis, karena kita nanti kan keterampilan dalam berbicara ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Kholis untuk menggali nanti pada saat permasalahan coaching bagaimana. Oh gitu ya. Yang terakhir, harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa ya Bu ya? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah strategi untuk perbaikan nanti ke depannya Bu Kholis. Oh gitu ya Bu ya. Baiklah, cukup dulu ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Putri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya itu mau bercerita tentang apa ya saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Ya baik Bu Emi, apa yang mau dibicarakan Bu Emi? Begini loh Bu, akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid di kelas yang saya ajar itu kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Saat itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu kok hanya 50% tiap kelasnya. Jadi menurut Bu Emi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya, yaitu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Bu Emi, apa yang membuat murid-murid Bu Emi banyak kurang antusias, tidak fokus? Menurut Bu Emi, apa? Kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Bu Emi. Apa saja yang dapat membuat murid Bu Emi antusias dalam pembelajaran di kelas Bu Emi? Menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, yang tidak monoton dan tidak membosankan.
Wah, saya pendapat dengan ini sudah bagus yang diomongkan Bu Eni. Lalu menurut pendapat Bu Eni, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Eni lebih menarik, lebih fokus, terus pembelajaran di kelas juga tidak membosankan? Kalau menurut saya itu ya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking-nya gitu loh Bu, atau games lah supaya pembelajaran itu lebih menarik. Betul Bu Eni. Saya sependapat dengan Bu Eni karena dengan ice breaking murid-murid juga lebih fokus, tidak apa ya istilahnya tidak monoton. Lalu Bu Eni mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu Eni? Mungkin ya ini karena tugas saya itu terlalu banyak, terus berisi banyak pertanyaan juga, dan saya kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu Eni, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Di kelas Bu Eni dalam pembelajaran. Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain Bu Eni selain buku teks di perpustakaan, bacaan-bacaan? Adakah sumber belajar yang lain? Saya pikir ya banyak tuh, seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya seperti TikTok atau Reels di Instagram itu. Ya betul Bu Eni, itu sudah bagus, sudah apa ya istilahnya sesuai perkembangan zaman kita ini ya Bu Eni. Nah, saya yakin sekali apabila nanti Bu Eni memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi media pembelajaran yang inovatif, nanti murid akan lebih apa ya, lebih menarik Bu Eni dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Eni untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau rencana saya itu yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau dari TikTok. Kemudian tuh saya memberikan tugas tidak terlalu banyak, terus bentuk tugasnya itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Terus ya apa ya istilahnya itu saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya dalam bentuk drama, lagu, puisi, atau pantun, atau bisa juga dalam bentuk laporan digital seperti itu. Betul sekali Bu Eni, dan juga sudah bagus langkah yang Bu Eni ambil tadi bahwa Bu Eni akan apa ya istilahnya menyesuaikan kebutuhan murid sesuai dengan minat mereka, bakat mereka. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Eni. Selanjutnya apa komitmen Bu Eni terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu ke murid-murid saya. Iya, wah bagus sekali ya Bu Eni. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Eni. Terima kasih Bu Putri waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Eni. Kita kembali kelas dulu ya. Oh ya Bu, silahkan, terima kasih atas waktunya. Ya. Baik Ibu Putri, saya tadi telah mengamati proses coaching Ibu dengan Kuci ya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan observasi saya ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Ibu?
Iya, dalam percakapan tadi praktek kucing ya, saya sudah menerapkan sesuai dengan alur kita menulis, yaitu sesuai dengan tujuan. Yang pertama identifikasi masalah, terus juga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Sehingga kucing bisa menemukan apa itu namanya solusi ya atau langkah-langkah yang bisa diambil nanti bagaimana, terus strateginya bagaimana, perbaikan kedepannya bagaimana, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Oh, baik Ibu. Jadi menurut Ibu kompetensi Ibu ini dalam percakapan tadi sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya. Betul. Kemudian Koci ini juga sudah mampu menemukan solusi gitu ya atas permasalahannya. Menurut Ibu apa yang membuat Ibu menilai sedemikian gitu Bu? Iya. Pada saat kucing tadi saya merasa bahwa kucing sudah bisa lebih lega kewalis dan juga lebih nyaman karena sudah ingin terbuka dengan permasalahan dan juga sudah menemukan solusi, sehingga kita yang saya terapkan tapi sudah berhasil. Oh, baik Bu. Ya. Jadi menurut Ibu di sini sudah berhasil ya Bu ya, betul, kucing sudah Ibu ya. berhasil. Nah, saya tadi mengamati pada saat kucing Ibu itu melakukan percakapan sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Nah, di sini pendapat Ibu dari kucing ini tadi bagaimana Bu ya? Saya senang karena pada saat praktek coaching tadi kita itu sudah mendapatkan chemistry, coaching juga sudah merasa lega, dan saya juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri, perbaikannya bagaimana, jadi istilahnya lebih lega dan tenang seperti itu. Ya, baik Ibu. Dari kucing tadi tindakan selanjutnya bagaimana ya Bu ya dari proses kucing tadi ini? Iya, tadi saya sudah berbicara dengan Puji bahwa saya akan menunggu perbaikan atau tindak lanjutnya mungkin kurang lebih 2 minggu. Oh, iya. Terus saya akan ketemu lagi untuk membicarakan masalah tadi, bagaimana perbaikannya, terus ada peningkatan atau perubahan Oh, seperti iya, itu. Bu, ya. Walis. Baik Ibu, nanti jika akan melaksanakan kucing lagi Ibu bisa mengabari saya lagi ya Bu ya, Ya, biar siap, saya Walis. bisa menyupervisi lagi bagaimana coaching berikutnya ya Bu ya. Baik, kita akhiri observasi saya hari ini ya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.